Oke, di sini kita akan membahas eh, berita yang sedang menggempakan ya, tentang Laskar Pembela Islam dan isu RUU TNI ya guys ya. Di tengah-tengah pembicaraan, di tengah-tengah pembicaraan tentang isu yang sedang ramai dibahas, seperti revisi UU TNI, nama Laskar Pembela Islam atau LPI tiba-tiba jadi perbincangan lagi guys di media sosial. Banyak yang bertanya, apakah mereka akan bergerak? Apa yang sedang terjadi? Sebenarnya yang terjadi ya guys. Nah, kalau kita mau pahami lebih dalam, ada beberapa hal yang bisa kita lihat dari fenomena ini guys. Pertama-tama, kita tahu bahwa LPI dikenal sebagai kelompok yang aktif menyuarakan aspirasi umat Islam, terutama terkait isu-isu yang menyangkut nilai-nilai keadilan dan moral dalam masyarakat. Jadi, wajar saja kalau ada kabar mereka akan bergerak terkait revisi UU TNI. Mengingat revisi ini memang punya beberapa poin yang sedang jadi sorotan atau masalah. Salah satunya adalah kekhawatiran tentang potensi kembali munculnya peran militer dalam kehidupan sipil, yang oleh sebagian orang dianggap bisa mengancam prinsip demokrasi dan hak-hak masyarakat, bisa mengancam bahkan merenggut prinsip-prinsip demokrasi masyarakat dan serta hak-haknya, hak dalam menyuarakan aspirasi masyarakat. Mungkin revisi TNI ini seperti yang kita dengar menimbulkan kekhawatiran di masyarakat. Beberapa merasa ada potensi kembalinya peran militer ke ranah sipil yang bisa memengaruhi keadilan dan keterbukaan demokrasi kita. Sebagai umat muslim, tanggung jawab kita adalah memastikan bahwa semua keputusan yang diambil sejalan dengan prinsip keadilan. Jangan diam saja, tapi juga jangan anarkis. Kita bisa menyampaikan aspirasi kita dengan cara yang santun, hikmah, dan tetap berpegang pada akhlak mulia. Coba bayangkan apa yang akan terjadi kalau kita hanya duduk diam saat ada hal yang tidak adil di depan mata kita. Rasul pernah bersabda, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan lisannya. Dan jika tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan itulah selemah-lemahnya iman. Maka dari itu kita tidak boleh berdiam. Ini menunjukkan bahwa sekecil apapun, kita tetap punya peran untuk memperbaiki keadaan. Tapi ingat saudara-saudaraku, dalam menyampaikan pendapat atau kritik, ada cara yang diajarkan Islam. Jangan pernah menggunakan kekerasan atau kata-kata kasar yang justru merusak persatuan. Sebaliknya, sampaikanlah dengan bijak, penuh kasih, dan niat tulus untuk kebaikan bersama. Karena sejatinya perjuangan kita bukan untuk menang sendiri, tapi untuk memastikan semua orang, generasi kita, keturunan kita mendapat keadilan yang layak. Maka dari itu, LPI, kalau kita sedang membahas LPI belum membuat keputusan untuk turun. Maka itu berita yang tersebar di media sosial itu semuanya cuman api-api yang membakar kompor-kompornya doang guys. Hoax, karena hingga saat ini belum ada informasi resmi dari LPI tentang apakah mereka benar-benar akan turun ke jalan untuk mendemo RUU tersebut guys. Tapi ramai di media sosial itu seringkali mencerminkan keresahan masyarakat secara umum. Itu hanya sekedar api yang memunculkan percikan yang akan membakar emosi-emosi. Maka itu hindari guys. Hindari berita-berita itu karena sesungguhnya LPI belum memiliki keputusan. Cuman keresahan doang. Kelompok-kelompok seperti ini LPI, mereka ingin memastikan bahwa keputusan besar seperti ini tetap mengutamakan kepentingan rakyat, bukan hanya segelintir pihak.
Memang benar, sebagai umat Islam penting bagi kita untuk bersikap bijak. Demonstrasi itu hak setiap warga negara, termasuk kelompok seperti LPI. Tapi ingat, Islam mengajarkan kita untuk menyampaikan aspirasi dengan cara yang damai, penuh hikmah. Tidak berapi-api, tidak menimbulkan kerusakan, tidak penuh kebencian, tidak penuh dendam, tidak penuh emosional, penuh dengan kemusyawarahan. Jangan sampai niat kita yang sebenarnya baik malah membuat masyarakat terpecah belah. Niatnya untuk memperbaiki generasi kita, masa order kita, malah merusak negara kita, prinsip demokrasi kita. Jangan sampai kita digoreng-goreng sama orang-orang yang ingin menghancurkan negara kita. Apalagi orang-orang asing yang ingin menjajah kita melalui chaosnya negara kita di sini, melalui kekosongan negara kita pada saat-saat ini. Dan Rasul pernah bersabda, barang siapa melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangan. Barang siapa melihat kemungkaran, ubahlah dengan kebaikan. Hadis ini mengingat kita bahwa aksi apapun, baik fisik maupun verbal, harus dilakukan dengan niat yang tulus untuk memperbaiki keadaan. Kalau kita bicara soal revisi UU TNI ini, sebenarnya ada beberapa poin yang jadi fokus. Misalnya, perpanjangan usia pensiun bagi perwira tinggi TNI yang katanya untuk memperkuat struktur militer. Tapi ada juga kekhawatiran soal kewenangan tambahan yang diberikan kepada TNI untuk terlibat lebih banyak di sektor sipil. Hal seperti ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Di satu sisi ada yang merasa ini bisa meningkatkan keamanan nasional komunis, tapi di sisi lain ada yang takut peran militer akan terlalu besar sehingga mengurangi independensi masyarakat sipil, kebebasan keluasan masyarakat sipil dalam menyuarakan aspirasinya. Terlalu ketat, guys ya. Takut terlalu ketat. Nah, kalau LPI benar-benar akan bergerak, kita harus pastikan bahwa pergerakan mereka dilakukan dengan cara yang mengutamakan kemaslahatan umat. Bukan sekedar aksi demonstrasi tanpa arah, tapi untuk memajukan negara melalui demonstrasi yang berarah. Kita sebagai umat Islam juga punya tanggung jawab untuk ikut menjaga kedamaian. Jangan duduk diam dalam ketenangan yang diperjuangkan orang lain, tapi kita harus ikut berjuang. Persatuan itu harus dijaga dan fokus pada solusi, bukan hanya kritik tanpa alternatif. Bukan hanya kritik tanpa ada sarannya. Saudara-saudaraku, mari kita jadikan momen ini sebagai pengingat bahwa suara kita punya arti. Bukan hanya sekedar suara, tapi sangat berarti. Tapi lebih dari itu, niat dan cara kita menyampaikan suara itulah yang paling penting. Niatnya seperti apa? Caranya harus sesuai dengan niatnya. Demonstrasi itu boleh, tetapi jangan sampai melampaui batas-batas yang sudah diajarkan oleh Islam. Dan jangan lupa selalu dilibatkan doa dalam setiap langkah kita. Mintalah petunjuk kepada Allah agar setiap yang kita lakukan senantiasa diridhoi olehnya. Semata-mata untuk menjalani agama Allah dan memakmurkan negara yang akan menjaga agamanya. Itulah berita tentang LPI yang belum mengeluarkan surat resmi kepada orang-orang untuk melakukan pergerakan. Jadi kalau ada berita-berita kalau LPI ingin mengeluarkan pergerakan, itu semua hoax, guys. Gak ada. LPI itu bukan melakukan pergerakan, tapi menentang akan melakukan pergerakan. Karena RUU TNI juga belum diresmikan, guys. Misalnya diresmikan, baru itu akan bergerak, karena itu tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat yang kebanyakan terlalu mementingkan keuntungan segelintir pihak. Oke. Mungkin cukup sekian.
Semoga bermanfaat. Wassalam.